Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Di sini berkata penulis yaitu Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala melanjutkan nasihatnya. Di pertemuan yang telah lalu kita telah bahas sebagian dari nasihat beliau bahwa makna menyempurnakan wudu itu bukan banyaknya menuang air, tapi maknanya adalah meratakan kepada semua anggota tubuh yang wajib dibasuh tanpa melewatkan bagian kecil sedikit pun yang tidak terkena air, meratakan semuanya dengan air. Adapun banyak menuang air berlebih-lebihan itu dilarang. Innallaha la yuhibbul musrifin. Bahkan terkadang orang banyak menuang air tapi ada bagian yang tidak terkena air karena terlalu mengandalkan banyaknya air, tidak memperhatikan bagian-bagian anggota tubuh yang wajib dibasuh. Oleh karena itu, wudunya sempurna dan menggunakan air yang sedikit itu yang disyariatkan. Kemudian di sini kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala was-sarafu fi sabbil ma'i ma'a annahu yudayyi'ul ma'a min ghairi fa'idatin yuqi'u fi mafasid ukhra. Was-sarafu fi sabbil ma', dan boros berlebih-lebihan fi sabbil ma', dalam menuang air ketika berwudu, ma'annahu yudayyi'ul ma'a, bersamaan dengan itu dia yudayyi'ul ma'a, menyia-nyiakan air tanpa faidah, tanpa manfaat. Dan hal itu yuqi'u fi mafasida ukhra, menjatuhkan dia fi mafasida ukhra, dalam kerusakan-kerusakan yang lain, membuat dia jatuh dalam kerusakan-kerusakan yang lain. Jadi boros dalam menuang air ketika berwudu itu dia akan terkena jatuh pada kerusakan-kerusakan yang lain, dan itu banyak. Di sini akan disebutkan beberapa kerusakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala. Yang pertama, minha annahu qad ya'tamidu ala kathratil ma'i. Sebagiannya adalah, yang pertama dari kerusakan yang terjadi ketika seorang bolos dalam menuangkan air dalam berwudu, annahu, bahwasanya dia qad ya'tamidu ala kathratil ma', terkadang bersandar atas banyaknya air, mengandalkan dengan banyaknya air. Jadi wudu itu harus banyak airnya. Ketika dia dikasih wudu, dia dikasih air satu gayung berwudu, cuma segini, nggak cukup ini, di bawah 1 ember malah, terlalu mengandalkan banyaknya air. Dan hal itu lihat, apabila ya'tamidu ala kathratil ma', bersandar atas banyaknya air, mengandalkan dengan menggunakan banyak air, fala yata'ahadu wusulal ma'i ila a'dha'ihi, maka dia la yata'ahad, tidak memperhatikan wusulal ma', sampainya air kepada anggota-anggota tubuh yang wajib dibasuh, karena terlalu mengandalkan banyaknya air, karena terlalu ya'tamidu, bersandar atas banyaknya air, sehingga tidak memperhatikan dengan cermat sampainya air ke anggota tubuhnya yang wajib dibasuh. Farubbama, lalu boleh jadi, tabaqa baqiyatun lam yasilhal ma'u, tersisa bagian atau tetap tersisa, baqiyah, baqa itu tetap tersisa, baqiyah tetap tersisa bagian lam yasilhal ma'u, yang tidak terkena oleh air, tidak disampaikan oleh air, air tidak sampai kepadanya karena dia terlalu mengandalkan banyaknya air. Boleh jadi ada bagian tubuh yang tidak terkena air, wala yadri anha, dan dia tidak menyadarinya.
fayabqa wudu'uhu naqisan, maka tetaplah wudunya kurang, menjadi wudunya kurang. Fayusalli bi ghairi taharatin, maka dia salat tanpa taharah, enggak sah salatnya. Yang kedua, Iqra. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa minha al-khawfu alayhi minal ghuluwi fil ibadati fa innal wudu'a ibadatun wal ibadatu idza dakhalaha al-lughu fasadat. Dan diantaranya rasa takut atas dari berlebih-lebih di dalam beribadah, maka sesungguhnya wudu adalah ibadah, dan ibadah apabila kemasukannya berlebih-lebihan, fasadat, maka ibadahnya rusak. Itu harus percaya diri masalah ini, antum kurang percaya diri. Tahan. Semangat lagi masalah ini. Wa minha al-khawfu alaihi minal ghuluwi fil ibadah. Kerusakan yang kedua yang terjadi akibat berlebih-lebihan, boros dalam menuang air ketika berwudu. Al-khawfu alaihi minal ghuluwi fil ibadah, ditakutkan atasnya, minal ghulu, termasuk dari ghulu, berlebih-lebihan dalam beribadah. Jadi ketika seseorang boros dalam menuangkan air dalam berwudu, boros dalam menuangkan air ketika berwudu, ditakutkan dia termasuk berlebih-lebihan dalam ibadah. Fa innal wudu'a ibadah, karena sesungguhnya wudu itu ibadah. Wal ibadatu idza dakhalaha al-ghulu fasadat, dan ibadah apabila dimasuki oleh ghulu, berlebih-lebihan, maka akan rusak ibadah itu. Itu yang kedua. Wa tsalits wa minha annahu qad yahduthu lahu waswasu fi taharati bisababil israfi fi sabbil ma'i wal khairu kulluhu fil iqtida'i bir rasuli sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa faqallahu jami'a lima yuhibbuhu wa yardahu. Dan darinya bahwasanya terkadang terjadinya bisikan dalam keraguan di dalam bersuci dengan sebab boros dalam menuangkan air, dan sebaik-baik setiapnya dan kebaikan semuanya berada di dalam mengikuti sallallahu alaihi wasallam. Wasyarrul umuri, dan seburuk-buruk perkara adalah yang tiada adakan dalam agama. Dan semoga Allah memberi taufik semoga semuanya kepada apa yang dicintainya dan diridhoinya. Wa minha, dan yang ketiga, kata penulis rahimahullah taala di sini, annahu qad yahdutsu lahu al-waswasu fi taharah.
annahu bahwasanya dia qad yahdutsu lahu terkadang terjadi baginya waswas dalam bersuci. Disebabkan apa terjadinya waswas dalam bersuci? Bisababil israfi fi sabbil ma, disebabkan oleh boros berlebih-lebihan dalam menuangkan air. Dan kita sudah sampaikan dalil bahwasanya Rasulullah SAW bersabda dalam wudu ada syaitan. Nama syaitannya apa? Walhan. Takutlah terhadap waswas ketika berwudu dalam menggunakan air. Ya kadang kalau kita wudu itu, ya Anda udah sampaikan kemarin, nah ini udah berapa kali dibasuh nih? Kayak masih 2 kali. Dia basuh lagi, dia lupa lagi, ini kayak masih 2 kali. Ternyata sampai 5 kali dibasuh. 6 kali. Atau misalnya dia lagi wudu, tiba-tiba dipanggil sama Faiz, gitu. Kemudian dia nengok, pengen lanjutin lagi wudunya, lupa, ini habis kepala apa ya? Habis tangan apa ya? Padahal biasanya tahu gitu kan, karena emang berkesinambungan tuh tahu, lancar. Tapi karena berhenti di tengah jalan, kadang lupa buat melanjutkan. Walhan, syaitannya itu. Bisababi al-israfi fi sabbil ma. Wal khairu kulluhu fil iqtida'i bir rasul, dan kebaikan semuanya itu berada di dalam mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Udah ikuti Rasul saja. Karena dalam mengikuti Rasul itu semua kebaikan. Dan kebalikannya, wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perkara urusan muhdatsatuha, sesuatu yang baru dalam agama, enggak ada ajarannya dari Rasulullah SAW, enggak ada tuntunannya. Waffaqallahu al-jami'a lima yuhibbuhu wa yardah. Semoga Allah memberikan taufik kepada semuanya untuk melakukan apa yang dicintainya dan diridhoinya, ya, kepada apa yang dicintai dan diridhoinya. Anda baca aja ya langsung. Memang ini kalau ba'da isya itu sisa-sisa tenaga kita. Fa'alaika ayyuhal muslimu bil hirsi ala ay yakuna wudu'uka wa jami'u ibadatika ala al-wajhil masyru'i min ghairi ifratin wala tafritin fakila tarafai qasdil umuri dhamimu atau dhamimun, ya di situ. Wa khairul umuri awsatuha. Perhatikan. Fa'alaika, wajib atasmu ayyuhal muslim, wahai seorang muslim. Untuk apa? Bil hirs, bersemangat, ala ayyakuna wudu'uka, untuk menjadikan wudumu, wa jami'u ibadatika, dan semua ibadah-ibadahmu, ala al-wajhil masyru', di atas sisi yang disyariatkan. Semangat untuk tetap terus belajar agar wudu kita dan semua ibadah-ibadah kita sesuai dengan apa yang disyariatkan, alal wajhil masyru', min ghairi ifratin, tidak meremehkan, wala tafritin, dan tidak berlebih-lebihan, pertengahan. Fakila tarafai qasdil umuri zamimun, maka semua sisi dari maksud perkara-perkara adalah tercela, yaitu kedua sisi, maksudnya apa? Meremehkan dan berlebih-lebihan itu tercela. Wa khairul umuri awsatuha, dan sebaik-baik perkara adalah pertengahan. Enggak meremehkan dan tidak juga berlebih-lebihan. Tidak meremehkan dan tidak juga berlebih-lebihan. Ifrat itu meremehkan, tafrid, ghulu, berlebih-lebihan. Wal mutasahilu fil ibadati yantaqisuha wal ghali fiha yazidu 'alaiha ma laysa minha wal mustannu fiha bi sunnati ar-rasuli sallallahu alaihi wasallam huwa alladhi yuwaffiha haqqaha. Wal mutasahil, dan orang yang meremehkan fil ibadah, dalam ibadah, yantaqisuha, maka itu dia akan mengurangi ibadah. Orang yang meremehkan ibadah akan mengurangi ibadah. Wal ghali fiha, dan berlebih-lebihan fiha, hak kembali ke ibadah, berlebih-lebihan dalam beribadah, yazidu 'alaiha, maka dia menambah ibadah, ma laysa minha, yang bukan bagian dari ibadah.
Meremeh-remehkan, berlebih-lebihan, keduanya adalah perkara yang tercela. Meremehkan ibadah, maka dia telah mengurangi ibadah. Berlebih-lebihan dalam ibadah, maka dia telah menambah sesuatu yang tidak ada syariatnya. Wal mustannu fiha, dan orang yang mengikuti dalam ibadah dengan sunnah ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, huwallazi, dia adalah orang yang yuwaffiha haqqaha, menunaikan ibadah pada haknya. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan alaina fanadilla. Allahumma arinal haqqa haqqa, ya Allah, perlihatkanlah kebenaran warzuqna ittiba'ah, dan anugerahkanlah kepada kita untuk mengikutinya. Wa arinal batila batilan, dan perlihatkanlah kepada kita kebatilan dan anugerahkanlah kepada kita untuk menjauhinya, ijtinabah. Wala taj'alhu, dan janganlah engkau jadikan hal itu, yaitu kebatilan, multabisan alaina, rancu, samar atas kita, fanadilla, karena sebab dengan itu kita akan tersesat. Mungkin ini yang bisa kita ambil, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.